Ngomong-ngomong soal komputer nih, siapa sih yang nggak tahu apa itu komputer? Dan mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian untuk mengetahui apa itu komputer. Tapi apakah kalian mengetahui apa itu komputer sebenarnya? Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang komputer itu sendiri. Kegunaan komputer pada zaman sekarang, mungkin yang kalian ketahui untuk bermain game, untuk streaming, untuk proses editing, untuk sosial media, tapi kan itu sekarang. Nah, lalu apakah kegunaan komputer zaman dulu dibandingkan sekarang? Nah, jika kalian ingin tahu, simak video berikut ini. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang pengertian dasarnya dulu nih. Ada teknologi komputer, yaitu suatu produk teknologi yang memiliki kemampuan dapat diprogram guna melaksanakan bermacam tugas secara menakjubkan dengan kecepatan dan ketelitian yang tinggi. Adapun teknologi telekomunikasi, yaitu suatu produk teknologi yang memungkinkan dua atau lebih agen dalam tempat terpisah dapat saling bertukar informasi. Nah, di komputer ini ada yang namanya sistem komputer, yaitu ada brainware, ada hardware, dan ada software. Tiga sistem ini semuanya berkaitan. Hardware tanpa adanya software itu hanyalah perangkat keras yang tidak ada gunanya, dan juga sebaliknya. Tetapi kedua itu juga membutuhkan brainware, atau yang biasa kita kenal dengan user, atau kita sendiri, manusia yang menjalankan sistem komputer tersebut. Nah, kalau komputer sendiri sebenarnya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu computare, yang berarti menghitung atau alat hitung. Nah, secara singkat, komputer adalah sebuah mesin yang dapat diprogram untuk menerima data input, memprosesnya menjadi informasi yang berguna, dan menyimpannya dalam sebuah alat penyimpanan sekunder. Kita biasa menyebutnya dengan RAM atau ROM, untuk diambil lagi bila mana diperlukan. Nah, kali ini kita akan membahas perkembangan komputer dari masa ke masa. Diawali dengan komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1950-an. Spesifikasi komputer ini masih menggunakan tabung hampa. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Sudah menggunakan bahasa store program, ukuran fisiknya besar, kapasitas penyimpanannya kecil, cepat panas lagi, membutuhkan daya listrik yang besar, dan proses operasinya juga sangat lambat. Komputer generasi pertama dilatar belakangi pada terjadinya Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Blok Sekutu juga membuat kemajuan lain dengan pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer karena dua alasan. Yang pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna, tapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Yang kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Baru kemudian pada tahun 1946, seorang ilmuwan Amerika Serikat berhasil membuat komputer yang bisa digunakan untuk semua hal serbaguna yang diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini merupakan komputer yang besar dan memakan banyak tempat karena terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan 5 juta titik solder yang beratnya mencapai 30 ton. Komputer ENIAC ini adalah komputer generasi pertama
Nah, sekarang kita masuk ke generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Spek komputer generasi kedua ini menggunakan transistor. Program menggunakan bahasa aras tinggi. Kemudian ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi pertama dan hanya membutuhkan daya listrik yang kecil. Dan komputer ini sudah menggunakan memori sekunder seperti magnetic tape yang berbentuk removable disk. Kecepatannya operasi mendekati jutaan operasi per detik. Komputer pada generasi kedua dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time. Komputer pada generasi kedua cukup laris di pasaran walaupun harganya tergolong mahal. Selanjutnya, komputer pada generasi kedua dipakai di dunia industri dan kesehatan karena handal dalam mencetak data, menghitung gaji, dan mendesain produk. Selanjutnya, komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1970. Komputer ini menggunakan IC atau Integrated Circuit. Programnya menggunakan bahasa aras tinggi dan ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi kedua dan membutuhkan daya listrik yang jelas lebih hemat. Sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access. Kecepatannya dari jutaan operasi per detik. Kemudian menggunakan multiprocessing dan multiprogramming. Nah, pada komputer generasi kedua itu yang menggunakan transistor memang telah dibuat ukurannya menjadi lebih kecil dari sebelumnya dan memiliki daya yang lebih hemat. Tapi sayangnya komputer generasi kedua ini menghasilkan panas yang besar saat dipakai yang beresiko merusak bagian komputer yang lain. Hingga akhirnya pada tahun 1958 ada seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrasi atau IC yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen, sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Kelebihan dari komputer generasi ketiga ini adalah sudah dipakainya sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Komputer generasi ketiga ini meliputi IBM 30, UNIVAC 9000, UNIVAC 1108, dan GE 600. Nah, pada tahun 1970 sampai 1982 ada komputer generasi keempat. Komputer ini menggunakan komponen LSI IC, program menggunakan bahasa aras tinggi. Ukuran fisiknya bervariasi menyesuaikan kapasitas data dan keperluan-keperluan khusus. Sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access. Kecepatannya dari mega hingga nano operasi per detik. Multiprocessing alat input-outputnya sudah berbasis grafik, menggunakan komunikasi data antar komputer, dan harganya semakin murah. Pada generasi ini, banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI atau Large Scale Integration. Selanjutnya, chip ini bertransformasi menjadi VLSI atau VLSI, yaitu chip yang berisi ratusan ribu IC yang pada akhirnya tercipta komputer mikro. Pada tahun 1970, perusahaan Intel mengenalkan mikrokomputer 4 bit. Komputer pada generasi keempat ini memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik.
Lalu pada tahun 1972 muncullah mikrokomputer 8-bit yang juga merupakan rancangan Intel. Ciri khas dari komputer di generasi 4 adalah mulai menggunakan green color dan pemakaian Microsoft Basic untuk bahasa pemrogramannya serta GPM untuk sistem kontrol operasinya. Nah, kali ini kita akan membahas komputer generasi kelima, yaitu komputer yang sering kita lihat sekarang ini. Kecepatan komputer ini bukan isu utama lagi. Yang jelas komputer ini memiliki kecepatan yang paling tinggi. Graphical user interface dan kecerdasan buatan menjadi aspek penting mendasari OS dan sebagian besar aplikasi. Bahasa pemrogramannya berorientasi objek. Pengolahan data bersifat terdistribusi atau tersebar. Dan yang jelas pasti masih terus berkembang hingga masa yang akan datang. Komputer pada generasi kelima sudah menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop. Selanjutnya, saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual, dan belajar dari pengalaman pribadi. Nah, jadi begitulah secara perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Komputer yang awalnya pada berbentuk tabung vakum besar, kini sudah berubah menjadi perangkat kecil yang bahkan bisa dibawa kemana-mana. Tak bisa dipungkiri, memang teknologi akan membuat Anda untuk terus berinovasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.